إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Taklim Al-Bayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu lagi. Bapak-bapak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk ke bab yang ke-33, yaitu pembahasan tentang tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Tawakal adalah satu kata yang biasa kita dengar ya. Dan ia merupakan termasuk bab yang sangat penting di dalam pembahasan akidah atau keyakinan. Karena kita juga dapati dalam keseharian kita akan bersinggungan dengan hal ini. Ada yang bisa menyebutkan apa itu tawakal, Pak? Batu, berserah diri, taat, apalagi? Ya. Oke, kita langsung bacakan saja ayat-ayat dan hadis-hadisnya tentang tawakal ini ya. Kemudian kita akan jelaskan nanti bagaimana tawakal dan realisasi ya penerapan kita terhadap hal tersebut. Ada yang bisa bacakan, Pak? Silakan. Biar nggak ngantuk ini. Monggo. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Lanjut ayat berikutnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Baik, terima kasih. Masya Allah. Dua ayat yang kita sudah familiar, sudah sering mendengarnya. Yang pertama adalah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Di mana penulis membuka bab ini dengan ayat tersebut. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, yaitu jika kalian benar-benar beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal atau i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang wajib untuk kita lakukan. Kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita yakin itu. Yang menghidupkan kita, yang berikan rizki kepada kita. Maka kita wajib memiliki sikap penyandaran bahwa
Kalau kita tidak bersandar kepada Allah, lalu bersandar kepada siapa, Pak? Apakah jika kita bersandar kepada selain Allah akan mendapatkan naungan, perlindungan dan keselamatan? Tidak, maka hanya kepada Allah lah tempat kita untuk bersandar. Maka wajib kita untuk memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allahi wahdahu subhanahu, hanya kepada Allah saja. Dan memalingkan tawakal kepada selain Allah itu termasuk syirkun, jenis penyekutuan. Kenapa demikian? Li'annahu ibadah, karena tawakal adalah jenis ibadah. Dan tawakal kepada Allah ini merupakan syarat dari sahnya iman. Kalau tidak ada tawakal kepada Allah, maka tidak ada iman. Dan adanya tawakal itu akan membuat hati kita tenang, Pak. Bentuk tawakal itu apa contohnya? Realisasi dari tawakal yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana contohnya, Pak? Ya? Kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Setuju, Pak? Kalau itu takwa, kata Pak, siapa namanya? Pak Naim. Naim atau Naim? Naim ya, bukan Naim. Mal farqu bainan Naim wa Naim. Kalau Naim naum ya. Naim, Masya Allah, nikmat. Masya Allah. Kata Pak Naim, kalau itu takwa. Tawakal itu adalah kita menyandarkan sesuatu kepada Allah. Kita sudah berusaha secara maksimal, kemudian menyandarkan sesuatunya kepada Allah. Sudah berusaha, Pak. Sudah berusaha untuk berangkat kerja ke luar negeri, merantau ke Arab Saudi gitu kan. Sudah maksimal. Tapi Allah takdirkan misalnya nggak kaya-kaya gitu. Saya kok nggak kaya-kaya gitu ya, lihat orang kok enak, bangun rumah kayak istana, mobilnya Alphard. Kok saya nggak kaya-kaya, padahal kerja di sini nggak ada liburnya cuma Jumat pagi, itu pun nggak libur juga kita kerja, lihat, tapi kok nggak kaya-kaya saya ini. Bagaimana menyikapi itu? Tawakal itu kita usaha maksimal, kemudian menyandarkan sepenuhnya kepada Allah. Ya. Berserah diri kepada Allah. Juga pengertian tawakal yang banyak disalahpahami orang itu, dia belum ada usaha, kemudian sudahlah kita tawakal aja deh. Bukan seperti itu, tawakal itu disertai dengan usaha. Kita parkir mobil kita dalam keadaan hidup di luar, kemudian kita tinggal tidur di rumah, nantilah diambilnya besok misalnya. Tawakal aja kepada Allah. Itu bentuk tawakal nggak? Makanya disebutkan di dalam riwayat itu kan ada kisah tawakal itu adalah mengikat unta di luar, lalu kemudian ditinggal. Bukan dilepas begitu saja, sudah tawakal saja nanti juga akan terjaga. Itu bukan tawakal, itu berusaha dulu dengan keras. Kalau memang sudah berusaha dengan sekuat tenaga, Pak, nggak dapat gitu. Ya sudah, kita pasrah kepada Allah. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah, apa hasilnya?
tertancap pada kita keimanan bahwa ya kita semuanya sudah pasrahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi maka itulah adalah yang terbaik bagi kita. Ya, yang terbaik bagi kita. Seperti itulah tawakal, kita berusaha, bekerja. Ya, ada yang cari jodoh mungkin kan gitu kan, cari ke sana kemari enggak dapat. Ya sudah tawakal aja, cari ke komunitas A, komunitas B, datang ke Jaliat barangkali menemukan gitu kan. Ternyata enggak ada juga, ya tawakal. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian di dalam ayat yang kedua surat Al-Anfal ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah, gemetar hati mereka. Ketika disebutkan nama Allah itu bergetar. Kenapa? Ada ta'zim, ada rasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kemudian apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka lah ya bertawakal. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang mukmin itu ada 3. Sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin itu ada 3. Yang pertama adalah al-khaufu minhu inda dzikrihi, yaitu takut ketika disebut nama Allah. Kita bandingkan dengan nama-nama makhluk saja, kadang-kadang orang yang kita segani, orang yang kita kagumi itu ketika namanya disebut kita langsung wah gitu ya. Ini Allah yang disebut. Maka seorang mukmin itu sifat yang pertama adalah al-khauf. Memiliki rasa takut inda dzikrihi, yaitu inda dzikrillah, ketika Allah disebut. Konsekuensi dari rasa takut kepada Allah ini apa, Pak? Apakah rasa takut kepada Allah itu hanya sekedar klaim, hanya sekedar di lisan, hanya sekedar ungkapan-ungkapan? Tapi konsekuensi dari rasa takut kepada Allah adalah fayaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu, yaitu mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Konsekuensinya adalah seperti itu. Itu sifat seorang mukmin, sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Maknanya apa? Ziyadatu imanihim inda sima'i tilawati kalamih. Keimanan mereka seorang mukmin itu bertambah ketika apa? Mendengarkan tilawah kalamnya, mendengarkan ayat Al-Quran. Al-aslunya adalah demikian, Pak. Cuma yang jadi masalah itu kadang kita mendengarkan ayat Al-Quran juga nggak ngerti artinya gitu. Bagaimana bisa menancap di dalam dada kita? Bagaimana kita bisa bergetar hatinya? Nah, makanya ya, meskipun itu tidak mutlak ya, artinya kadang-kadang kita mendengar bacaan Al-Quran, kita juga kadang merasa tergetar ya, tersentuh.
Tetapi lebih tergetar lagi ketika kita tahu artinya, tahu maknanya. Makanya kalau kita melihat kisah-kisah para sahabat Nabi ya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu ketika dibacakan ayat Al-Quran tentang surga, tentang neraka itu menangis. Itu kenapa? Karena mengerti maknanya. Lalu bagaimana kalau kita yang belum mengerti maknanya, Pak? Ya kita belajar sedikit-sedikit. Di antaranya adalah dengan wasilah datang ke majelis taklim ini, majelis ilmu ini. Adalah dengan tujuan agar apa? Kita belajar. Yang disampaikan di majelis taklim ini kan bukan hal-hal yang aneh-aneh, bukan yang lain-lain. Kita sampaikan ayat Al-Quran, kita sampaikan hadis-hadis Nabi, kita sampaikan ucapan orang-orang soleh. Ini tujuannya agar apa sih, Pak? Di antaranya agar menjadi memiliki sifat seorang mukmin yang kedua, yaitu apa? Idza dzukira wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau kita mendengar ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran dibacakan, maka kita ya imannya bertambah. Terus bertambah. Ya. Lalu kemudian poin sifat yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu maknanya tafwidul umur ilaihi wal i'timad alaihi wahdah, menyerahkan urusan kepada Allah dan bersandar kepadanya saja. Bersandar kepada Allah saja. Kalau kita enggak bersandar kepada Allah, lalu mau bersandar kepada siapa? Alhamdulillah ya kalau di sini di Saudi kadang-kadang nilai-nilai tauhid itu masih memasyarakat gitu ya. Saya pernah mendapati masalah ya yang cukup pelik dan berat waktu itu. Jadi ada kejadian, Pak, saya lagi naik taksi online di sini dulu ya, sekitar 6 tahun apa 7 tahun yang lalu. Itu di stop sama polisi, ternyata si supir taksinya ini ada masalah, dia bawa narkoba. Padahal saya lagi naik taksi online. Itu saya diangkut itu pakai mobil yang ada kerangkengnya itu. Iya. Saya sampaikan pada polisinya, saya ini penumpang ini nggak tahu. Khalas, tawakal Allah, tawakal Allah, tawakal Allah. Setiap kali ada petugas yang meriksa saya bilang gitu, bilangnya tawakal Allah, tawakal Allah. Semuanya tawakal Allah bilangnya. Sampai kemudian saya dimasukkan ke dalam penjara itu. Sampai sipirnya itu bilang juga, khalas tawakal Allah. Dalam hati, mungkin dalam lisan mereka sudah terbiasa seperti itu, tapi kalimat ini sangat dalam, Pak. Dan saya selama beberapa jam, sekitar 2-3 jam itu betul-betul menyandarkan diri hanya kepada Allah. Hanya mengadu kepada Allah. Dan betul seperti kata Pak polisi petugas tadi yang memeriksa, mengecek semuanya. Khalas, tawakal Allah. Betul-betul bersandar kepada Allah. Mengingatkan gitu ya. Dan Masya Allah akhirnya dilepas kembali gitu, tidak sampai lama. Alhamdulillah. Dan kalimat-kalimat tawakal Allah ini mungkin sering kita dengar di sini, Pak ya. Orang-orang sini gitu, "Khalas, tawakal Allah." Itu bukan hanya sekedar ucapan biasa ya, tapi kalimat tawakal Allah, bertawakallah kepada Allah, itu adalah ajaran tauhid yang sangat luar biasa, Pak, kalau kita renungi dan kita dalami. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah, mau bersandar sama siapa? Mungkin kalau kita hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya banyak uang, anak-anak masih kumpul, kita masih bisa bergaya, masih bisa sombong gitu kan. Coba kalau usia sudah mulai tua sedikit, sakit-sakitan, anak-anak udah pada nggak ada, harta udah habis,
Allah wafatkan, terus kalau nggak tawakal kepada Allah, kepada siapa? Bersandar kepada makhluk, itu nanti akan kecewa, Pak. Bersandar kepada makhluk itu akan kecewa, maka bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak? Bukan kecewa lagi, maka akan celaka. Bersandar kepada makhluk, maka akan kecewa, kata Pak Tajuddin, celaka. Cukuplah kita bersandar kepada Allah saja, berharap kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, poin penting dari ayat ini, surat Al-Anfal ayat 2 ini, ya, pelajarannya yang pertama adalah tentang masyru'iyatut tawakkul 'ala Allah wa annahu min sifatil mu'min, disyariatkannya tawakal kepada Allah dan dia itu termasuk dari sifat seorang mukmin. Bayangkan kalau kita tidak ada ajaran tawakal kepada Allah, Pak. Orang-orang yang tidak punya agama itu atau penganut-penganut kepercayaan yang lain, kalau tidak punya rasa tawakal kepada Allah, betapa stresnya mereka. Iya enggak? Ketika ditimpa satu kesedihan yang luar biasa, mungkin musibah, ujian lah, kecelakaan misalnya, atau gempa bumi, kebakaran, keluarganya enggak ada semua. Kalau tidak punya rasa tawakal kepada Allah, itu stres itu. Bunuh diri mungkin ya. Maka seorang mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin kita masih punya Allah. Dan insya Allah Allah nggak akan meninggalkan kita sendirian. Allah akan tolong kita. Yang kedua, annal imana yazidu wa yanqus. Fayazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini keyakinan yang benar, Pak ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kita kalau di majelis taklim naik imannya, Masya Allah gitu kan, soleh-soleh semua. Nanti kalau pulang turun gitu. Ya sama, saya juga sama, bukan hanya bapak-bapak, tapi kita semua seperti itu, Pak. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Makanya agar turunnya itu jangan terlalu drop, datanglah ke majelis taklim, ke majelis ilmu ini. Jangan drop terus, wah sudah lagi drop kemudian dicabut oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ketika lagi drop, wah seminggu sekali aja, ini cuma seminggu sekali Pak datang ke majelis taklim, Masya Allah, agar naik lagi imannya. Masya Allah, senang ketemu sama teman-teman, senang kita belajar Al-Quran di sini, senang mendengarkan. Ya di rumah, di HP, ya banyak, cuma kadang-kadang kalau nggak ada temennya itu, lihat yang baik-baiknya semenit, yang nggak baiknya 5 menit. Iya kan begitu kan? Tapi ketika ada teman-teman begini kan, ayo kita sama-sama nih bareng gitu kan. Nah, yang baik-baik saja insya Allah ini untuk, apa kalau HP dicas ya. Ya, dan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang itu dengan maksiat. Dan kita selama hidup di dunia, ya pasti dua hal itu akan selalu beriringan. Artinya kalau nggak taat ya maksiat. Maka kalau kita sedang drop, maka ingatlah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berkumpul dengan teman-teman yang baik, wujudkan dan bangun circle yang baik, Pak. Wujudkan dan bangun circle yang baik. Masya Allah, circle majelis taklim ini, meskipun ketemunya sepekan sekali ya, dan sebentar, insya Allah ini adalah circle yang baik dan kita harus budayakan. Ya, dengar kabar katanya akan banyak nanti teman-teman kita dari Indonesia yang akan datang ke sini, Pak ya. Nah, maka jadilah pelopor kebaikan, Pak. Bangun circle yang baik ini, ajak nanti teman-teman kita yang baru datang, ayo kita datang ke majelis taklim gitu. Agar kita untuk bisa ngecas lah gitulah, untuk menambah keimanan kita. Nah, kemudian ya, pelajaran yang berikutnya adalah bahwasanya iman kepada Allah itu akan membuahkan hasil berupa tawakul alaihi wahdah. Kalau kita punya keimanan kepada Allah, maka kita akan punya sikap tawakal. Ya.
Dan termasuk sifat dari seorang mukmin ya, yang berikutnya ada al-khusyu' wadzul lillahi ta'ala, yaitu khusyuk, fokus dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya, Pak. Silakan dibaca. Ya ayuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikuti Al-Anfal ayat 6. Lanjut. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Talaq ayat 3. Lanjut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Masya Allah. Terima kasih Pak Naim. Ya, sudah dibacakan beberapa ayat dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini ya masih senada Pak ya, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-64. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ini khitabnya, yaitu pembicaraannya kepada Nabi. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ya, kita tahu bahwasanya para nabi mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Dan orang yang mendapatkan ujian setelah nabi adalah orang-orang saleh yang mengikutinya. Orang-orang mukminin. Maka wajib bagi kita pengikut para nabi adalah untuk bersandar, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk bersandar kepadanya, untuk bertawakal kepadanya. Ya. Di sini kita dapati ya, bahwasanya tawakal itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Kenapa? Li'annahu min a'zami anwa'il ibadah. Jadi termasuk dari ibadah yang agung. Dan termasuk dari sebab untuk mendapatkan manfaat. Dan ketika kita tawakal, kita tenang, Pak. Ini perintah Allah untuk Nabi dan juga untuk orang-orang mukmin. Ya. Dan ingat bahwasanya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan hasbuhu, yaitu mencukupkannya. Ya. Mencukupkannya. Jadi memang betul-betul, Pak. Apa yang dimaksud dengan mencukupkannya di sini? Allah akan menenangkannya, Allah akan memberikannya dengan cukup. Karena kita sudah bertawakal. Kalau kita sudah bertawakal, kita pasrah, kemudian kita nerima, maka itu akan mendapatkan ketenangan. Tapi kalau sudah dari awal kita juga sudah nggak tawakal, itu akan resah, bikin pusing, stres, depresi nanti, Pak. Maka bagaimana cara terbaik untuk kita menghadapi hidup? Penyembuhan yang terbaik, healing yang terbaik, yaitu kita belajar tauhid. Menyandarkan betul-betul sepenuhnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggugat fulan, kita tidak mengatakan kenapa demikian, kenapa harusnya adalah seperti ini, harusnya seperti itu. Khalas, kita tawakal kepada Allah. Kita semuanya pasrahkan kepada Allah. Hasilnya adalah itu yang terbaik Allah berikan kepada kita.
Ya. Lalu kemudian yang terakhir yaitu ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW ketika ditimpa ujian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika mendapatkan ujian, Nabi Ibrahim ya ketika terjadi penghancuran berhala-berhala dan kemudian dilemparkan ke dalam api, maka beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah selamatkan. Juga Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kejadian ketika menghadapi penindasan dan penekanan dari orang-orang kafir Quraisy, beliau juga mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menyandarkan diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang mukmin yang senantiasa bertawakal, berusaha maksimal dan senantiasa menerima takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ada pertanyaan, Pak? Cukup ya? Insyaallah ya pembahasan ini mudah-mudahan jadi bekal kita semuanya ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.